Apa kabarnya hari ini? Sehat? Semangat? Semangat atau semangat? Sudah sarapan belum? Ya. Menambah semangat kita pagi hari ini, Vika ingin memberikan ice breaking ya. Mari kita lakukan bersama-sama. Tepuk semangat. Terima kasih untuk semangat pagi hari ini. Sebelum kita ke materi, kita minta tolong agar kedisiplinannya diterapkan ya. Silahkan yang HP-nya masih di atas meja dimasukkan ke dalam laci. Yang bajunya belum rapi silahkan dirapikan terlebih dahulu. Mas Titis, tolong jaketnya disimpan dulu ya. Kita akan presensi terlebih dahulu. Oke. Adinda, Anika, Ayu Melani, Kalista, Dia Putri, ada Dia Putri, ya. Diva, hadir, belum sarapan. Eka Amalia, Firna, oke. Jessica Alexandra, kemudian Luki, yang terakhir Reva Anissa. Oke, terima kasih. Hadir semua ya hari ini ya. Semua. Maka minggu kemarin kita sudah membahas tentang kedisiplinan ya. Jadi bagaimana kita disiplin waktu. Kemudian kita akan belajar kurang lebih 45 menit ya. Kemudian dengan materi apa hari ini? Kita belajar yaitu pentingnya manajemen waktu. Kita katakan bahwasanya anak-anak itu bisa menyimpulkan ya, membiasakan, kemudian menerapkan bagaimana manajemen waktu itu ada pada diri kalian, diri anak-anak ya. Jadi manajemen waktu itu adalah apa? Keterampilan dalam bentuk upaya ya. Dalam bentuk upaya seorang individu melakukan suatu tindakan dengan rencana agar waktu yang dimanfaatkan bisa digunakan sampai kemudian. Nah, itu adalah pengertian dari manajemen waktu. Nah, kemudian manfaatnya, apa itu manfaat manajemen waktu? Apa? Membuat orang memiliki sikap yang lebih disiplin. Ya, memiliki sikap yang lebih disiplin. Kemudian yang kedua, Membuat seseorang menjadi lebih teratur, berencana dan lebih rapi dalam kehidupannya sehari-hari. ya. Nomor tiga, Terhindar dari stres dan kecemasan. kemudian yang selanjutnya, Hasil kerja lebih maksimal sehingga memungkinkan mendapatkan prestasi setelahnya. ada lagi yaitu Kualitas hidup lebih baik. Membuat seseorang lebih bertanggung jawab dengan tugas atau pekerjaan yang diberikan kepadanya. Nah, itu adalah beberapa manfaat berkaitan dengan manajemen waktu ya. Kira-kira sudah ada belum manajemen waktu pada diri kalian? Belum. Belum? Kenapa tes belum? Bangunnya jam berapa? Jam 8, Bu. Jam 8. Lantas jawabannya sering lambat ya Tis ya. Ada yang pentingnya manajemen waktu bagi siswa. Apa sih? Sholat ya, melaksanakan kewajiban sholat. Biasanya mandi, TV, HP ya. Kemudian bagaimana lagi? Apalagi harus kita lakukan ya? Bergegas untuk berangkat sekolah ya. Jadi kita harus bisa menyusun jadwal ya. Apa sih yang akan kita lakukan dalam waktu sehari ya? Dari mulai bangun tidur, kemudian aktivitas persiapan kita mau berangkat sekolah ya. Sebaiknya apa yang kita siapkan kalau mau berangkat sekolah itu? Jadwalnya lebih baik pagi atau malam? Malam. Ya, jadi lebih efektif kita menyiapkan jadwal dan pakaian itu di malam
hari. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita membuat skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Ya, seperti tadi, sarapan Bu sambil nonton TV. Kira-kira waktu kita sarapan itu akan lebih lama atau akan lebih cepat? Lebih lama. Jadi bagaimana sebaiknya mau sarapan? Fokus dengan sarapan, ya. Kemudian ada lagi, ya, sambil makan kita balas WA. Ya, biasanya ini yang terjadi, ya. Jadi kita buka WA dulu. Kemudian ada lagi, ketika kita mau berangkat sekolah, tiba-tiba apa yang terjadi? HP-nya bunyi terus apa yang terjadi biasanya? Buka telepon dulu ya, buka dulu, diuntak-untak saya kira-kira ayam ternyata WA, gitu ya. Ya, ternyata ayam WA, jadi saya harus bagaimana ini ya. Jadi itu yang terjadi. Nah, kemudian setelah kalau kita tidak fokus, maka yang terjadi apa? Tertelang. Nah, kemudian mengerjakan satu persatu. Sama bersama contohnya ya. Jadi kalau kita fokus, kita sudah prioritas, maka kita harus bisa mengerjakan salah satunya. Ya. Kalau kita mau makan, misalkan yang sering terjadi dikerjakan bareng-bareng apa biasanya? Makan sambil apa? Main HP. Ada lagi apa? Alibinya mengerjakan tugas. Realitanya apa? Iya. Jadi kita tidak akan bisa mengerjakan salah satunya, ya. Karena apa? Kalau kita sudah berkutat dengan alat komunikasi, biasanya yang terjadi apa anak-anak? Pekerjaan tidak cepat selesai, ya. Jadi kalau kita tidak fokus, ya, kita tidak akan menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. Nah, kemudian menunda pekerjaan. Setengah hari. Nah, sekarang kita tanya, ada nggak yang berencana untuk jalan-jalan? Lebih baik mager di rumah setelah kita atau jalan-jalan? Gantung baca kalau panas enak di rumah. Oke. Nah, dalam waktu 24 jam dalam sehari, yakinkah kalian istirahatnya cukup? Ya. Kenapa? Kenapa? Agak keras. Begadang. Begadang apa yang membuat kalian begadang? Aktivitas. Sepertinya kita sedang menjamur ya. Iya. Sekarang kita apa lagi? Yang tahu? Game. Ya. Maksimal sampai jam berapa? Ada yang pernah tahu sampai jam berapa? Subuh. Subuh baru selesai. Ya. Aku subuh. Ya. Jadi apa yang salah? Diri sendiri atau orang lain? Diri sendiri. Sekarang nanti kalian amati video tersebut. Siap ya? Silakan amati video tersebut. Waktu. Penting kan? Mari kita simak video. Nah, kenapa itu? Ya, kaget ya. Merasa kaget ya. Seadanya saja, jadi satu sendok itu cukup untuk airnya. Apa itu ya?
Aduh. Nah, siapa yang tadi seperti ini? Titik. Kemudian kita lagi. Apa itu? Ya, kaget ya? Merasa kaget ya? Seadanya. Apa yang muncul di benak kalian setelah melihat video tersebut? Apa kira? Kurangnya? Terus apa lagi tadi yang muncul? Apa lagi? Setelah melihat video tersebut, kira-kira apa yang muncul? Kesiangan. Ada lagi apa? Apa? Bermain game sampai pagi. Apalagi tadi yang muncul? Apa? Apa sih yang akan membagi menjadi beberapa kelompok berapa ini? 5 ya? Jadi 5 kelompok yang setiap kelompok terdiri dari 5 anak ya. Pembagiannya secara ganjil dan genap. Paham? Ya, silakan yang memiliki nomor presensi ganjil ke ganjil, genap ke genap. Oke? Yuk, cepat, semakin cepat, semakin cepat. Oke? Di balik kursinya aja, di balik kursinya. Nah, sudah semua. Dari penampilan video tersebut diharapkan kalian dapat memecahkan masalah yang ada di dalam video permasalahan masalah tersebut. Nah, kita akan membagikan lembar kerjanya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan setiap kelompok ya, menyelesaikan pertanyaan yang ada di dalam lembar kerja tersebut ya. Kelompok 1 menyelesaikan nomor 1, kelompok 2 menyelesaikan nomor 2 ya, kelompok 3 menyelesaikan nomor 3 dan seterusnya sampai dengan di kelompok 4 dan kelompok 5. Kemudian setelah ketemu nanti silakan dibuat menggunakan PPT atau Canva ya. Kemudian kalau sudah jadi dikirimkan ke WA kita, nanti kita presentasi bersama di depan. Ya. Paham?
Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Manfaat dari manajemen waktu. A. Tidak tergesa-gesa saat berangkat sekolah. B. Laksanakan aktivitas sesuai dengan target. Pekerjaan cepat selesai. Tidak terbebani dengan pekerjaan yang berat. Apakah ada pertanyaan? Nah, jadi kelompok pertama menjawab yaitu tidak tergesa-gesa saat berangkat sekolah, kemudian melaksanakan aktivitas sesuai dengan target, kemudian pekerjaan menjadi cepat selesai. Silakan. Ya, silakan Mel. Bagaimana kamu agar tidak tergesa-gesa saat berangkat sekolah? Bangun lebih awal. Agak kencang. Bangunnya lebih awal. Terus ganti jadwalnya pas malam. Terus sarapan jam 1 menit sampai. Tidak lemot. Tidak lemot. Tidak lemot. Aman lemot. Ya, jadi bagaimana sih agar tidak tergesa-gesa di sekolah ya? Tadi segera mungkin kalau untuk sarapan adalah fokusnya di sarapan. Jadi tidak sarapan sambil bermain HP. Terus apa lagi tadi Pak? Bangunnya lebih awal. Ya, bangun lebih awal. Kalau biasanya kita bangunnya jam 7, mungkin nggak bangun jam 7 pagi. Nggak mungkin ya. Jam 6 misalkan itu sudah kesiangan sekali. Jadi kita harus ketika ada subuh itu kita sudah harus bangun ya. Kemudian sholat. Nah, segeralah beraktivitas untuk persiapan ke sekolah. Ada lagi? Ada lagi Mbak? Jangan masuk lain. Ya. Ini sudah tahu apa jawabannya? Apa tadi? Masih tetap bangun pagi apa bangun siang Putih? Pagi. Bangun pagi. Yes. Ya. Sudah? Ada yang mau tambahkan? Cukup? Ya. Oke. Dengan rekomendasi dari kelompok kami, berlakunya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2? Saya guru. Ya, silakan Mbak Sela dari kelompok. Dari kelompok Oke, ya. Sudah dilihat? Untuk kelompok 2. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Saya Sela, saya Kalista, saya Rania, saya Nurul. Nah, ini tadi dapat pertanyaan apa kelompok 4? Bagaimana peserta didik biasakan diri untuk manajemen waktu? A. Mengidentifikasi tugas. B. Mengatur prioritas. C. Menjadwalkan dengan tepat. D. Meneliti dan menjalankan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Mengatur prioritas yang seperti apa? Pas kita nulis jadwal ya, sarapan sempatkan 5 menit untuk game. Nah itu sudah tidak akan sampai pada tempatnya. Ya itu yang terjadi. Nah, terima kasih untuk kelompok 2 presentasinya kita beri tepuk tangan. Kami dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya belum? Sudah semua? Ayo, Mas Sitis mau coba presentasi? Kelompok berapa sudah siap? Kelompok berapa? Silakan ayo. Kelompok 3, siap dong? Siap, Bu. Oke, silakan depan. Sudah dikirim ya? Yang terakhir ya, yuk. Ya, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ya, dari kelompok 3 kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yaitu mohon maaf karena kabel, silakan dibuat kembali. Maaf ya. Kita berdoa sama apa ya? Oke. Terima kasih. Semangat ya Mbak ya. Ya Bu. Semangat. Oke. Karena dari 2 pertanyaan yang sudah terjawab dapat kita simpulkan bahwasanya apa yang kita dapatkan? Bagaimana kita apa tadi? Ya, kemudian apa lagi yang didapat? Membuat perencanaan. Membuat perencanaan. Nah, kemudian apa lagi? Tadi waktu. Ada lagi apa? Menjaga kesehatan. Dapat menjaga kesehatan. Ada lagi? Berani mengambil keputusan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya manajemen waktu sangatlah penting bagi kita semua ya. Kita bisa hidup disiplin, kemudian mengatur waktu dengan baik ya. Jadi anak semua, jadi bagaimana materi layanan hari ini? Bisa diterapkan? Bisa. Bisa diterapkan dari materi hari ini? Bisa. Oke, kalau bisa maka kita tingkatkan lagi semangat kita untuk belajar mengatur manajemen waktu. Bagi yang belum membuat jadwal, silahkan. Nanti kita ada waktu senggang, misalkan, nah kita menuliskan apa saja yang perlu saya siapkan untuk manajemen waktu itu ada pada diri kita. Nah itu yang kita sampaikan hari ini. Kemudian untuk pertemuan berikutnya ya, kita akan membahas materi tentang sopan santun ya. Itu saja jadi materi layanan masalah hari ini. Jika harapkan dengan adanya materi layanan tersebut kalian bisa melihat ya, saya jadi materi layanan masalah hari ini. Jika harapkan dengan adanya materi layanan tersebut kalian bisa melihat ya sisi positif dan sisi negatif dan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pertemuan hari ini. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.